Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya untuk kuliah kali ini, yakni topiknya tentang menafsirkan dan memaknai karya sastra. Ingat bahwa kalau kita melakukan telaah terhadap karya sastra, pada hakikatnya adalah kita sedang melakukan penafsiran untuk pada akhirnya menemukan makna karya sastra tersebut. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan telaah, sebelum kita melakukan penafsiran dan kemudian pemaknaan, pada pertemuan hari ini saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu apa itu penafsiran dan pemaknaan karya sastra dan jenis-jenis penafsiran yang akan menentukan makna karya sastra. Materi ini sangat diperlukan bagi Anda yang kebetulan mendapatkan tugas untuk melakukan telaah terhadap karya sastra, baik yang berzanre puisi, prosa maupun drama. Bahkan sebenarnya penafsiran ini dapat dipakai untuk bentuk-bentuk karya yang lain yang berdekatan atau diasumsikan sebagai karya sastra, seperti lirik, lagu-lagu yang berkualitas, maupun kisah-kisah yang ada dalam film-film yang memang dianggap memiliki kualitas artistik yang memadai. Baik, saya awali dari hal paling dasar. Apa yang disebut dengan penafsiran supaya sama jalannya, sama pengertiannya, dan sama persepsinya. Penafsiran atau interpretasi karya sastra berarti penjelasan makna karya sastra. Saya ulangi, penafsiran atau interpretasi karya sastra berarti penjelasan makna karya sastra. Jadi di situ ada prasyarat penjelasan makna karya sastra. Menafsirkan karya sastra, saya bacakan, berarti menangkap makna karya sastra tidak hanya menurut apa adanya, tetapi menerangkan juga apa yang tersirat dengan mengemukakan pendapat sendiri. Saya sering menyampaikan bahwa karya sastra pada dasarnya merupakan modus komunikasi. Dan sebagai modus komunikasi, karya sastra punya karakteristik yang khas karena dia bersifat tidak langsung. Modus komunikasi yang ditempuh oleh para penulis melalui karya sastra yang diciptakan itu penuh dengan sejumlah pengaturan sedemikian rupa supaya bernilai artistik, sehingga modus komunikasinya tidak bisa dipahami sebagaimana bahasa biasa orang dalam berkomunikasi. Karena kata kuncinya ada ketaklangsungan ekspresi di dalamnya. Oleh karena itu tugas seorang pembaca sastra yang kritis, karena kita akan melakukan telaah, adalah menemukan tanda-tanda yang disembunyikan oleh penulis karya sastra di dalam karya sastranya, yang dari tanda-tanda yang ditemukan itu kita akan melakukan penafsiran yang ujung akhirnya adalah memaknai. Saya sering memberikan contoh yang sederhana bahwa dalam kehidupan keseharian kita sudah sering menafsirkan gestur orang ke kita, menafsirkan kata-kata orang untuk kita, menafsirkan kedutan yang tidak henti-henti di mata kita. Semuanya itu adalah contoh-contoh penafsiran dalam kehidupan sehari-hari. Dan kali ini kita diminta untuk melakukan penafsiran terhadap karya sastra. Yang
perlu ditekankan bahwa penafsiran dibedakan dari penerimaan, ya. Jadi kalau hanya sekedar reaksi spontan dari pembaca, dari penikmat, dari audiens, itu namanya penerimaan. Sementara penafsiran adalah bentuk khusus dari penerimaan karena di situ ada prasyaratnya, mensyaratkan adanya susunan laporan secara sistematik dan argumentatif untuk mengartikan teks. Jadi tidak sekedar menerima, tetapi di dalamnya dipersyaratkan harus ada laporan yang sistematik, argumentatif dalam mengartikan teks itu. Mengapa kedutan di mata atas kanan itu diartikan akan ketemu dengan makhluk indah misalnya, akan ketemu dengan gadis cantik atau cowok tampan misalnya, ini contohnya. Kenapa harus ditafsirkan itu? Dasarnya apa? Argumentasinya apa? Jika tidak dapat berargumentasi, maka itu bukan penafsiran yang ideal, tapi itu hanya penafsiran model subjektif yang lebih dekat ke penerimaan. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan urut-urutan langkah dalam melakukan penafsiran. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah apa yang disebut dengan penafsiran filologik. Artinya penafsir, juru tafsir itu harus tahu asbabun nuzul atau kisah di balik munculnya teks itu. Setting yang menghadirkan teks itu menjadi karya sastra yang sekarang kita baca itu seperti apa. Apalagi jika karya itu menyangkut peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi dalam masyarakat atau menyangkut peristiwa-peristiwa sejarah yang sudah dipahami oleh masyarakat, maka kita perlu melakukan penafsiran filologi, penafsiran terkait dengan asal-usul hadirnya teks itu. Belakangan ini kita banyak melihat karya-karya terbaru yang merespon karya-karya sebelumnya, maka pasti yang seperti ini membutuhkan penafsiran filologi. Yang kedua, penafsiran itu bisa menentukan arti langsung yang primer. Kalau ada judul novel Khotbah di Atas Bukit misalnya, atau ada puisinya Djoko Pinurbo Kamus Kecil misalnya, maka apa arti primer dari judul itu? Kalau ada sebuah cerpen menceritakan tentang tokoh tertentu yang mengalami peristiwa tertentu, maka kita bisa melakukan penafsiran langsung dulu yang primer, yang apa adanya. Tetapi di balik itu kemudian kita perlu memikirkan kemungkinan yang kedua, yakni menjelaskan arti-arti yang implisit. Karena di balik yang ditafsirkan apa adanya, pasti ada yang implisit. Ingat bahwa sastra itu adalah ketaklangsungan ekspresi, secondary modeling system. Kata hitam dalam sastra tidak selalu dimaknai lawannya putih dalam realitas kehidupan, tapi hitam bisa bermakna kemana-mana karena sastra bersifat poliinterpretatif, menawarkan banyak kemungkinan makna. Yang ketiga yang perlu dilakukan oleh kita semua adalah menentukan tema kalau melakukan penafsiran itu. Setelah ketemu arti primer, menemukan makna-makna implisit, yang berikutnya adalah menentukan tema. Karena tema atau premis dari sebuah teks, kalau drama namanya premis, kalau yang lain namanya tema, itu akan menjadi guidance bagi kita. Sebenarnya teks sastra itu bicara apa, ditujukan pada siapa,
pada masa apa, dan apakah kemudian berafiliasi dengan paham-paham tertentu dan sebagainya, itu dapat kita telusuri dari tema yang ada. Dan yang berikutnya adalah menjelaskan arti-arti simbolik yang ada dalam teks. Jadi ada yang implisit, ada yang simbolik. Saya katakan tadi, ada ahli sastra Roland Barthes yang mengatakan, atau juga yang lain-lainnya, Jonathan Kahler dan sebagainya, Michael Rivater itu. Jadi kalau ada istilah the pursuit of sign, perburuan tanda-tanda, bahwa membaca karya sastra pada dasarnya adalah memburu tanda-tanda untuk alat bagi kita melakukan penafsiran. Jadi banyak hal yang simbolik di dalam karya sastra yang bukan apa adanya. Ya. Jadi sevulgar apapun pilihan katanya, tetap ada makna-makna simbolik yang ada di balik kata-kata itu. Oke ya. Dan yang berikutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang jenis-jenis penafsiran dan pemaknaan terhadap karya sastra. Ini penting kan, nanti ketika membuat telaah, kawan-kawan diminta untuk menjelaskan menggunakan perspektif mana kita melakukan penafsiran. Karena sebuah teks ditafsirkan dari perspektif yang berbeda, itu bisa menghasilkan makna yang berbeda. Kalau ada teman Anda yang biasanya ceria tiba-tiba menjadi diam, Anda kan bisa menafsirkan kenapa anak itu diam. Dan tentu saja perspektif yang kita gunakan akan menjadi jalan bagi kita melakukan penafsiran atas kediaman kawan kita. Yang pertama adalah jenis penafsiran yang bertolak dari pendapat bahwa teks itu sendiri sudah jelas. Ini paham yang sering disebut sebagai paham objektif. Jadi maunya memaknai karya sastra, menafsirkan karya sastra lebih didominasi oleh dasar-dasar argumentatif yang terdapat dalam teks sastra bersangkutan. Kalau di puisi ada yang disebut dengan struktur fisik, struktur batinnya seperti apa. Kalau di prosa dan di drama ada yang disebut dengan struktur karya puisi, karya prosa dan karya drama. Jadi di situ akan ditelusuri penggunaan unsur-unsurnya seperti apa, mulai dari katakanlah penokohan, alur, latar, dan sebagainya, relasinya antar unsur itu membangun struktur dan sebagainya, sehingga semua penafsiran teks hanya didasarkan pada hal-hal yang disediakan oleh teks bersangkutan. Itu penafsiran yang pertama. Nah, untuk model penafsiran yang pertama ini, ada pandangan bahwa isyarat dan susunan teks sudah membuka kesempatan bagi seorang pembaca yang kompeten untuk menemukan arti yang tepat. Jadi kata kuncinya adalah pembaca yang kompeten. Artinya ada banyak jenis pembaca. Saya pernah menjelaskan ada yang disebut dengan implied reader, orang yang diandekan membaca. Setiap Anda nulis status, setiap Anda nulis cerpen, nulis puisi, pasti mengandekan siapa yang akan membaca status puisi dari cerpen kita juga. Tetapi juga ada pembaca yang nyata dan juga ada pembaca ideal yang tidak sekedar menerima teks sastra tapi menafsirkan teks sastra. Dan teman-teman semuanya sebenarnya adalah pembaca ideal yang punya kompetensi untuk melakukan pemaknaan terhadap teks sastra, karena kawan-kawan sudah belajar filsafat, teman-teman belajar pengantar ilmu budaya, ada yang sudah belajar pengantar kajian budaya urban, banyak hal yang sudah dipelajari, sehingga kemudian apa yang sudah dipelajari itu dapat dijadikan sebagai tools, alat untuk melakukan penafsiran berdasarkan apa-apa yang ada di dalam teks bersangkutan. Yang kedua, penafsiran yang berusaha menyusun kembali arti historik.
Ini merupakan model penafsiran yang agak berhubungan dengan perspektif sejarah. Kita tahu ada istilah sinkronik dan diakronik. Ketika sebuah teks muncul, pasti dia tidak akan sendirian tema-tema seperti itu. Ada tema-tema sejenis yang muncul pada saat bersamaan dan pasti merupakan hasil dialektika dari teks sebelumnya. Ingat bahwa karya sastra itu selalu muncul dengan kebaruan-kebaruan. Apakah teks itu mengikuti apa yang sedang tren atau teks itu menciptakan tren? Ini yang dimaksud dengan menyusun kembali arti historik. Jadi juru tafsir berpedoman pada maksud si pengarang seperti nampak dari teks itu sendiri dan atau dari luar teks. Adanya pandemi seperti ini, ada yang membuat orang terbangkitkan proses kreatifnya menulis puisi, ada yang hanya mengeluh saja dengan model perkuliahan daring seperti yang kita lakukan, karena pasti perkuliahan daring tidak akan seefektif offline, ya kan? Tetapi karena kan problemnya ini bukan kemauan kita, alam raya yang menghendaki demikian. Karena kalau sekarang kita kuliah offline pasti nekat namanya, ya kan? Jadi ini penafsiran model yang kedua. Yang ketiga, apa yang disebut dengan penafsiran hermeneutik. Ini agak melangit sebenarnya untuk semester 2, tapi kira-kira secara sederhana hermeneutik itu penafsiran yang modelnya kira-kira ini ada namanya Hermes. Mungkin pernah mendengar dalam mitologi Yunani, Romawi kuno begitu, tentang tokoh Hermes yang menafsirkan bahasa yang digunakan oleh dewa-dewa kepada manusia. Di sini kira-kira model penafsiran yang memadukan antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Juru tafsir berada di tengah-tengah suatu arus sejarah dengan cara mengartikan sebuah teks yang dipengaruhi oleh tradisi, individualitas, dan masyarakatnya. Arti sebuah teks itu tidak pernah tetap. Dari masa ke masa itu bergeser-geser. Apa yang disebut dengan tabu dan porno pada era Orde Lama tidak sama dengan tabu dan porno pada era Orde Baru, tidak sama dengan tabu dan porno pada era Reformasi. Ada pergeseran-pergeseran. Apa yang disebut pantas tidak pantas itu juga mengalami pergeseran. Ada hal-hal yang bersifat tetap yang biasanya berhubungan dengan persoalan keyakinan, tetapi yang terkait dengan kebudayaan itu biasanya ada pergeseran-pergeseran. Nah, penafsiran model ketiga ini adalah penafsir memposisikan diri di antara proses tadi, masa lalu, masa kini, dan masa datang, karena boleh jadi kita menafsirkan teks tulisan Chairil Anwar pada tahun 45 yang tentu saja nuansa kebatinannya tidak sama dengan nuansa kebatinan orang-orang sekarang. Tapi bagaimana kemudian kita bisa berdialog, berdialektika dengan karya sastra tahun 45 dan dalam perspektif kekinian, ya ini yang dimaksudkan dengan penafsiran hermeneutik baru. Ini sekali lagi sederhana sekali yang saya sampaikan, karena nanti akan ada kuliah khusus teori sastra bagi teman-teman yang memang belajar kesusastraan secara khusus. Kemudian yang berikutnya adalah tafsiran-tafsiran yang dengan sadar disusun dengan bertolak pada pandangannya sendiri mengenai sastra. Misalnya kita tahu bahwa ada Marxisme. Jadi yang menggunakan kata isme itu berarti penafsiran yang bertolak dari pandangannya sendiri mengenai sastra. Kalau dia menggunakan sosialisme, Marxisme, feminisme, dan sebagainya, isme yang lain. Jadi dasarnya adalah penafsiran yang sudah diberi frame terkait dengan harapannya terkait fungsi karya sastra. Misalnya kalau kita seorang pendakwah akan menganggap semua karya sastra yang tidak berisi dakwah bukan karya sastra yang berkualitas, misalnya begitu. Atau kalau Anda kebetulan seorang aktivis, maka karya sastra yang tidak berbicara tentang realitas sosial, berusaha untuk menyuarakan aspirasi dan pikiran rakyat yang tertindas, itu bukan karya sastra. Misalnya seperti itu namanya
menafsirkan karya sastra berdasarkan harapan dan keinginannya sendiri tentang karya sastra itu sendiri. Kemudian yang kedua, tafsiran-tafsir yang berikutnya, tafsiran-tafsirnya bertolak dari problematik tertentu. Jadi tidak semuanya diambil, tapi difokuskan pada problematik tertentu. Apakah problem sosialnya, problem psikologisnya, problem antropologisnya, atau problem-problem yang lain. Ini biasanya dilaksanakan untuk membatasi diskusi agar tidak melebar kemana-mana, terutama jika menyangkut karya-karya yang besar dan katakanlah secara kuantitatif memang tebal isinya misalnya. Sehingga tidak memungkinkan misalnya dibatasi dengan 10 atau 15 halaman diskusi. Maka perlu dibuat batasan-batasan yang ada. Yang berikutnya adalah tafsiran-tafsiran yang tidak langsung berusaha agar secara memadai teks ditafsirkan, melainkan hanya menunjukkan kemungkinan-kemungkinan yang tercantum di dalam teks. Jadi ini memang tidak langsung sampai kesimpulan akhir, tapi menafsirkan teks sebagai sebuah kemungkinan-kemungkinan. Misalnya yang sering disampaikan itu, dan saya yakin teman-teman juga sering belajar dari berbagai media yang ada termasuk YouTube, lagu-lagunya Leto, syair-syairnya itu bisa ditafsirkan dari berbagai sisi. Dari sisi religiusitas mungkin dia dipakai. Dari sisi yang lain, cinta kasih laki perempuan bisa. Dari berbagai kemungkinan sangat bisa. Jadi memang yang dibicarakan kemungkinan-kemungkinannya, tidak pada keinginan untuk menjustifikasi bahwa ini merupakan teks yang arahnya ke sini saja. Tetapi bisa dicari alternatif tafsiran-tafsiran yang lain, atau bahkan kadang-kadang untuk penafsiran yang model keempat ini, yang terakhir ini, menawarkan alternatif tafsiran yang tidak umum. Jadi tidak mengikuti model tafsiran yang mainstream, tetapi justru menggunakan model-model yang membolak-balikan logika yang dikelak kemudian hari kalau teman-teman istiqomah belajar di Fakultas Ilmu Budaya akan ketemu dengan kata-kata dekonstruksi misalnya. Jadi sekali lagi ada banyak sekali jenis-jenis penafsiran. Kita bebas memilih jenis penafsiran yang mana yang akan kita gunakan, tetapi ibarat orang akan makan roti, maka Anda harus memilih alat yang paling pas untuk menyantap roti itu, biar roti itu bisa pas Anda nikmati di mulut Anda. Ibarat orang mau memotong sesuatu, maka kita harus memilih alat yang tepat, alat yang pas untuk kita pakai memotong benda yang akan kita potong itu. Dengan alat potong yang beragam, jangan salah mengambil alat potongnya supaya hasilnya juga sesuai dengan harapan kita. Jadi sekali lagi, penafsiran teks sastra merupakan pintu bagi kita untuk melakukan pemaknaan. Dan pemaknaan merupakan hasil akhir dari telaah terhadap karya sastra. Mengapa karya sastra perlu dimaknai? Karena karya sastra merupakan salah satu modus komunikasi yang dilakukan oleh sastrawan kepada pembaca atau audiensnya, yang cara berkomunikasinya tidak biasa, tidak bersifat langsung, tapi justru diselimuti dengan ketaklangsungan ekspresi. Maka tugas kita adalah melakukan penafsiran. Demikian kira-kira materi yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya harapkan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kawan-kawan
tidak hanya untuk kepentingan kuliah ini, tapi mata kuliah berikutnya yang membutuhkan penafsiran. Yang jelas, saya selalu mengingatkan, tugas akhir mata kuliah ini adalah melakukan telaah terhadap karya sastra, yang artinya Anda harus menafsirkan, Anda harus memilih jenis penafsiran untuk menemukan makna karya sastra. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu sehat dan sampai ketemu kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.